Always trust We ask the questions. what is needed in the world. Is that going to be? He rose to power promising to be the people's president. Joko Widodo, commonly known as Jokowi, became president of Indonesia, one of Asia's leading economies and the country with the largest Muslim population in the world, in October 2014. With an initial approval rating of 70%, expectations were high. His dreams of further improving the country's economy, especially for the poor, and to fight corruption and bureaucracy, was very ambitious. He promised to transform Indonesia's infrastructure, to interconnect its most remote regions, a project of over $1 trillion. But only in 2015, Indonesia's economy, Southeast Asia's largest, was growing at its lowest rate in 6 years. Meanwhile, the president's tough approach on drugs, including his policies to execute drug traffickers, have created diplomatic tensions, since many of those killed have been foreign nationals. Additionally, disputes with China over territories in the South China Sea and the growing tension brought by North Korea's threats are putting the region under a lot of pressure. And politically, things aren't looking very good. One of Widodo's main political allies and close friends, Jakarta's Governor Basuki Cahayapurnama, Ahok, lost the April election that would have kept him in office another term. The Christian governor's popularity tumbled after his political enemies accused him of blasphemy against Islamic beliefs. So is Widodo's Indonesia at a crossroads between a multi-religious state and a nation ruled by Islamic principles. I'm Step Vaesen in Jakarta. In an exclusive interview, President Joko Widodo discusses issues he's facing domestically and internationally. Now he nearly completes half of his term. Joko Widodo, President of Indonesia, talks to Al Jazeera. Mr. President, thank you so much for talking to Al Jazeera. You've going through quite a tough time recently. Your friend and political ally, Governor Ahok, has lost the Jakarta elections, and we had mass rallies in the capital for quite a long time. You really needed the governor to win these elections to firm your power base. How sad are you about his loss? Indonesia ini memiliki 34 provinsi. Jadi pilkada gubernur itu tidak hanya di Jakarta. Menurut saya yang paling penting pilgub di Jakarta itu aman, damai, dan rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Mengenai kalah dan menang itu biasa dalam demokrasi. Yang paling penting Jakarta tetap aman dan pilkadanya berlangsung dengan damai. But how worried are you? Because we had like hundreds of thousands of people on the street, and many have been pushing people in Jakarta to vote for a Muslim candidate. Many people I spoke to, they said, we had no choice, we had to vote for a Muslim. Saya kira tidak masalahnya bukan masalah minoritas dan bukan minoritas, tetapi ini sekali lagi ini adalah politik. Jadi isu apa yang digoreng? But they use a religious issue for their political gains. Iya, dan meskipun ada demonstrasi besar pun juga berlangsung dengan damai. Jadi memang di dalam baik pilihan presiden, baik pilihan gubernur, baik pilihan bupati wali kota, saya mengalami semuanya. Kalau ada isu yang bisa digoreng, ya digoreng. Kalau ada isu yang perlu didorong, ya didorong. Biasa yang paling penting, setelah pilihan gubernur, sehari setelah pilihan gubernur, Pak Ahok dan Pak Anies bertemu. Inilah kedewasaan demokrasi kita. Jadi saya kira tidak perlulah diangkat-angkat masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang sebelumnya terjadi. One of the reasons Governor Ahok lost was the blasphemy case against him. Why did you agree with that case happening against him? Because it was very clear that he would that it would undermine his chances of re-election. Sekali lagi, yang paling penting demokrasi ini berjalan dengan baik. Demokrasi di dalam pilihan gubernur dan wakil gubernur itu berjalan dengan baik.
But the blasphemy case, rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan partisipasi di dalam pilihan gubernur di Jakarta itu sangat tinggi, yaitu 78%. Artinya rakyat menggunakan hak pilihnya dengan baik. did you think he had a fair chance of winning? Menurut saya, The president was reluctant to answer questions regarding the legal case against Ahok, showing how sensitive the case is in Indonesia. The verdict against the governor will be on May 9. saya kira masalah yang berkaitan dengan penistaan agama itu sudah berlangsung dan sudah ditangani di wilayah hukum. Menurut saya yang paling penting Jakarta sekarang adalah menatap ke depan. Bagaimana program-program nantinya bisa berjalan dengan baik, kemudian gubernur terpilih ini bisa melaksanakan programnya, memperbaiki Jakarta dengan baik. Saya kira yang paling penting itu. But for the whole of Indonesia, Indonesia is known in the world as a moderate Islamic country with the largest population of Muslims in the world. What we've seen recently, and I've been here for 20 years now, is that a more conservative version of Islam is getting more popularity in Indonesia. How do you see that? How worried are you, and what do you do to counter that? Saya tidak khawatir dengan itu. Sekali lagi, ini hanya pilihan muncul, ada isu di dalam sebuah pilihan gubernur, sehingga kelihatannya seperti Indonesia semuanya seperti itu. Tidak, sekali lagi, Islam di Indonesia adalah Islam yang toleran. Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat. Dan itulah yang terus akan kita dorong, agar keberagaman, agar kemajemukan yang ada di Indonesia, pluralisme yang ada di Indonesia itu betul-betul tetap berjalan, masyarakat bersatu, negara terus membangun dan memperbaiki diri, sehingga kita bisa terus makin baik, dan makin baik. You want to run again in 2019. How worried are you that these issues, because this is not only a national issue, it's like international. We've seen, of course, the election of Trump in the United States. We're seeing more right-wing policies in Europe, all waving on this populism sentiment about religion and identity. How worried are you that they're going to use these issues also against you? Saya kira yang paling penting adalah memberikan pembelajaran kepada rakyat, mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya dalam baik pilihan bupati, wali kota, pilihan gubernur, dan pilihan presiden itu yang dikemukakan adalah gagasan, yang dikemukakan adalah program. Artinya apa? Antar kandidat itu adu gagasan, adu program, bukan adu isu-isu yang jelek-jelek. Inilah yang memberikan pembelajaran yang baik pada masyarakat. Jadi saya kira nanti di dalam, setelah ini kan 2018 ada pilihan gubernur, bupati, dan wali kota 171. Kemudian berikutnya 2019 ada pilihan presiden. Saya kira masyarakat Indonesia harus dibawa kepada hal positif, yaitu di dalam pilihan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden adalah adu gagasan, adu program, adu mencari solusi, adu mencari jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ada di daerah, yang ada di provinsi, yang ada di negara kita Indonesia ini. One of the groups that have been rallying against Governor Ahok and also against you is the Islamic Defenders Front. Basically, I witnessed people making statements from this group that are very full of hatred against other religions. And there are people saying all these things and they're going unpunished. What are you planning to do with groups like this and with people making statements like this? Saya kira semua serahkan kepada wilayah hukum. Hukumlah yang nanti akan menentukan apakah ada bukti, apakah ada fakta hukum yang bisa membawa hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, yang berkaitan dengan regulasi hukum itu dilanggar. Kalau ada bukti hukum, kalau ada fakta hukum, saya kira wilayah hukum, baik aparat
kepolisian, kejaksaan, dan nanti pengadilanlah yang akan menentukan, bukan saya. If someone says he wants to kill Christians or kill people from Ahmadiyya, for example, is that against the law? Saya kira diserahkan kepada wilayah hukum. Serahkan kepada wilayah hukum. There have been a few arrests in the last couple of weeks of people allegedly committing treason, trying to topple the presidency, the government. How serious are these attempts? Ya, dalam sebuah dinamika politik itu biasa, dalam dinamika politik biasa. Tetapi saya tetap ingin konsentrasi bekerja dalam sisa waktu yang tinggal hanya 2 tahun ini. Saya ingin fokus bekerja saja. You're now halfway through your term, 2.5 years exactly, right? When you became the president, you had a very ambitious agenda of bringing change to Indonesia, combating poverty, corruption, bringing economic reforms. If we're looking at the situation, the economic growth is not as high as you had wished, and also infrastructure projects have not been completed as you had wished. Do you feel that with all the political debate going on in Jakarta, you had to compromise? Dunia sekarang memang ekonomi sedang melambat. Semua negara saya kira mengalami kesulitan yang sama, bagaimana mengelola ekonominya agar tetap bertahan dan bisa naik. Saya kira Indonesia growth untuk 2015 kita berada pada angka 4,9%. 2016 kita berada pada angka 5,02%, artinya ada kenaikan. Dan memang kita sekarang ini sedang fokus kepada pembangunan percepatan infrastruktur. Itu kita ingin fokus ke sana. Yang kedua juga masalah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, deregulasi kebijakan terutama dengan paket-paket kebijakan ekonomi. Kita juga ingin terus ini kerjakan. Menyederhanakan izin, mempercepat izin, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, itulah yang akan terus kita kerjakan. Karena memang ini pekerjaan besar yang tidak boleh berhenti. Apapun isu politik yang ada, kita tetap akan bekerja pada percepatan infrastruktur, kebijakan menyederhanakan, regulasi-regulasi yang ada, sehingga kemudian berusaha itu terjadi dan ini akan membuka lapangan pekerjaan, kesempatan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan yang ketiga, hal yang basic, yang berkaitan dengan kesehatan, dengan pendidikan itu juga terus akan menjadi fokus kita. You don't feel you had to compromise on your agenda too much? Kita tetap akan fokus kepada agenda-agenda yang sudah ada. There's building up tension in North Korea right now. You had a visit of Vice President of the United States, Mike Pence. As a friend of North Korea, which is Indonesia is one of the few, what message did you give to the United States about solving the tensions in North Korea? Kita ingin agar tensi di kawasan ini tetap stabil, tetap damai, tidak ada masalah. Sehingga Indonesia menginginkan agar penyelesaian Korea Utara ini diselesaikan dengan cara-cara dialog, bukan dengan kekuatan militer, karena ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Dan Indonesia siap untuk menengahi hal-hal yang berkaitan dengan Korea Utara ini. Indonesia can play a role. Ya, saya sudah menyampaikan juga kepada Wakil Presiden Amerika bahwa Indonesia siap untuk menjadi penengah dalam masalah yang berkaitan dengan Korea Utara. What was his response? Ya, ini kita akan menyiapkan tim kalau memang nanti diperlukan. We have, of course, a new president in the United States, Donald Trump. How has the relationship with the United States and Indonesia changed because of his presidency? Also because, of course, he has been riding this anti-Muslim agenda. Saya kira akan baik-baik saja.
pada saat saya berdiskusi dengan Wakil Presiden Pence, berjalan dengan sangat baik dan kita ingin memperkuat, mengembangkan hubungan ekonomi kita. Tapi kuncinya adalah bilateral, entah nanti dengan Free Trade Agreement, atau dengan SEPA, atau dengan Preferential Agreement. Saya kira itu pilihan-pilihan yang dalam sebulan ini kami juga akan menyiapkan tim untuk berdiskusi dengan tim dari Amerika sehingga menemukan sebuah jalan yang baik untuk memperkuat hubungan ekonomi, untuk memperkuat, mengembangkan hubungan ekonomi kita. Dan saya meyakini karena Presiden Donald Trump adalah dulunya seorang businessman, saya juga dulunya adalah seorang businessman, saya kira pemikirannya ini akan sambung. But his anti-Islamic sentiments that has been conveyed Tidak. before his presidency? Yang disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika menyampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi, menghargai sekali Islam di Indonesia, Islam yang toleran, Islam yang moderat, dan bahkan pada saat dialog di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden juga menyampaikan apresiasinya betapa hubungan antar agama di Indonesia itu sangat baik sekali. Dan itulah saya kira modal besar Indonesia untuk bisa memainkan perannya di dunia dan di kawasan ini. How does this affect your relationship with China? China has become the third largest investor in Indonesia, and you've been meeting the president very often. So you seem to have like a warm relationship right now with China, but there's also tensions in the South China Sea. Don't you think Indonesia could play a more strong leadership role to solve these tensions? Hubungan kita dengan semua negara baik, hubungan kita dengan Amerika sangat baik, hubungan kita dengan negara-negara di Middle East, di Timur Tengah juga sangat baik, hubungan kita dengan China juga sangat baik, hubungan kita dengan Jepang juga sangat baik. Saya kira Indonesia ingin berhubungan baik dengan negara manapun, dalam artian hubungan itu hubungan yang saling menguntungkan. Dan dengan Tiongkok pun kita sama, hubungan kita sangat baik. Oleh sebab itu kita ingin agar penyelesaian Laut Cina Selatan ini juga diselesaikan dengan cara-cara dialog. Jangan memanaskan tensi di kawasan ini, karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dan kita harapkan kesepakatan COC, Code of Conduct, dan nanti implementasinya itu bisa segera dilaksanakan. Tetapi sebelum masuk kepada COC, saya kira dalam proses transisi ini perlunya sebuah building block untuk mengerjakan hal-hal yang secepatnya bisa dikerjakan. Misalnya pembangunan infrastruktur maritim, penanganan illegal fishing, kemudian riset mengenai sumber daya alam laut. Sehingga ini hal-hal yang lebih konkret yang bisa kita kerjakan. Jangan kita terkerangka, terframing oleh masalah-masalah besar yang penyelesaiannya memakan waktu. But you were talking about joint patrols in the South China Sea. Is that something you're seriously considering? Ya saya kira kenapa tidak, patroli bersama mungkin dengan China, dengan Australia, dengan negara-negara ASEAN, saya kira, dan negara lain, saya kira kenapa tidak, dalam rangka apa? Dalam rangka kebersamaan kita di kawasan ini. Sekali lagi jangan sampai kawasan ini menjadi ajang persaingan dengan sebuah kekuatan militer sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi nanti terganggu. Ini yang kita tidak mau. Okay, the last question, just quickly, because last time when I spoke to you, we were talking about the executions, right? 17 people now have been executed
since you've become the president for drugs trafficking. Are you going to continue this? Saya ingin kepada seluruh aparat memang tegas dengan penegakan hukum di Indonesia. Dan saya serahkan kepada rakyat apabila memang rakyat tidak mau dengan hukuman mati, ya tentu saja nanti akan dibicarakan di DPR. Tetapi kalau hukum positif itu masih ada, ya itulah yang akan kita laksanakan. Karena saya bekerja mengikuti konstitusi yang ada, mengikuti undang-undang yang ada, dan mengikuti regulasi yang ada. Before we left the palace, the president insisted on showing us around the property in his golf cart. It's a sort of royal treatment he enjoys giving to visiting heads of state and other leaders. Fasten your seatbelts. So where are we going? Ya, kita putar-putar aja. Okay. Putar-putar melihat apa rusa, melihat apa ada swan, ada deer juga. So you've been taking the Saudi king and other heads of states in this cart. Ya, saya yang setir dan saya ajak keliling di dalam juga. So why do you like to do this? Ya supaya bisa akrab, bisa berbicara dari hati ke hati, sehingga hubungan itu bukan hanya hubungan yang formal, tetapi hubungan pribadi yang lebih baik antara saya dengan raja. In fact, when the Saudi king visited recently, the president employed all his social media skills to bring the action closer to the people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersantap siang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau baru makan. Beliau mungkin ingin menyampaikan sedikit kepada kita semuanya. أنا مسرور جدا أن يكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي، وإندونيسيا والشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan baik kita antara Kerajaan Saudi Arabia dengan negara kita Indonesia, hubungan yang saling menguntungkan. But you were a bit disappointed, right? You took the Saudi king around and you spent a lot of time with him, but the investment was not what you hoped. Ya, problemnya kita memang harus koreksi ya. Kita harus introspeksi. Indonesia mungkin belum menarik sekali, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ease of doing business, hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum, inilah yang harus kita perbaiki. Harus internal di pemerintah kita harus memperbaiki itu. We finish our talk with the president, looking ahead to the next elections, but not without first having a near accident on the empty road. Sorry. Near accident. But all in good fun. How optimistic are you that you will be re-elected in 2019? Sampai saat ini masih optimistik bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, dengan penyederhanaan regulasi itu akan memperbaiki dan saya yakin akan berubah. 2019, is it going to happen? Saya kira saya sekarang fokus pada pekerjaan, fokus pada penyelesaian program yang ada. Thank you very much. Terima kasih. Ini mau ke